Hi, it's me, Kevin Hardo. Welcome to my podcast. Hai, kembali lagi di Kevin Hardo Podcast. Jadi seperti yang sudah aku janjikan di episode 4 kemarin, bahwa di episode 5 ini aku akan membahas about friend with benefit again, tapi yang lebih spesifik, dan aku akan mengangkat beberapa cerita yang sudah aku terima baik melalui email, direct messenger Instagram pribadi aku, dan juga WhatsApp yang sudah kalian kirimkan kepada aku. Dan aku mau ngucapin makasih banyak karena kalian yang udah bercerita, seenggaknya yang udah mempercayai cerita FWB kalian kepada aku. Itu aku terharu banget sih, jujur, itu terharu banget. Dan semoga dengan FWB Part 2 di episode 5 ini bisa menjadi manfaat dan pelajaran untuk kita semua, baik yang belum pernah merasakan FWB, jadi biar tahu FWB itu bagaimana, lalu baik yang sudah menjalankan FWB, dan yang sedang menjalankan FWB. Jadi sebenarnya aku tuh agak sedikit molor ya waktunya untuk mengupload dan mempost ini di YouTube, karena memang kemarin disibukkan dengan konten-konten aku yang lainnya begitu. Karena aku juga udah kayak diteror, Kak, podcastnya mana? FWB part 2-nya mana? Kapan? Ini udah hari Kamis. Biasanya hari Kamis udah. Terus hari Jumatnya, Kak, podcastnya mana? Kok belum sih, Kak? Kapan podcast part 2-nya, FWB-nya? Ayo kapan? Itu sumpah sih, itu kayak horor juga. Dan yang lebih horornya lagi itu adalah critical content aku, Ibu Avi. Jadi kalian bisa tuh follow guys di @avianaricitra. Itu adalah critical content yang paling luar biasa yang aku miliki, dan itu sedikit horor juga kalau misalnya udah ngejar deadline aku. Wow. Tapi it's okay, semuanya aku nikmatin karena aku sangat sayang kepada pendengar aku. Idi, gaya banget sayang. Jadi tolong di-subscribe dulu ya yang mungkin baru ngedengar podcast aku, atau yang baru join dan mengunjungi channel YouTube aku. Silahkan di-subscribe dulu, karena subscribe itu gampang, tinggal klik aja. Kalau misalnya aku subscribe gratis, takutnya aku dibully. Kan subscribe pakai data, Kak. Oke, baik. Jadi aku gak akan bilang kalau subscribe itu gratis, tapi subscribe itu gampang, cuman klik doang. Klik gitu dah. Oke. Capek juga ya ngomong. By the way, kita berbicara about friend with benefit. Seperti yang tadi episode 4 ya, yang part 1 itu aku udah kayak cerita kalau FWB itu bermula dari flirtation, lalu kalian merasa enjoy dengan partner kalian, lalu tiba-tiba nanti kalian akan merasa kayak baper luar biasa. Dan itu adalah beberapa ciri-ciri yang sebenarnya masih banyak banget sih ciri-ciri FWB, tapi kalian kan bisa searching juga. Karena bagi aku, yang aku sebutin atau aku ucapin dan aku omongin di part 4 itu, di episode 4 itu, ya itu adalah beberapa yang sering dialami ya, gejala-gejala atau ciri-ciri orang yang akan menjalankan FWB yang sering dialami oleh banyak orang. Makanya itu aku agak sedikit aku rangkum sehingga aku omongin di FWB yang episode 4 itu. Oke. Seperti yang aku udah omong, kalau misalnya aku udah ngambil beberapa cerita, aku di sini udah ngambil 2 cerita dari sudut pandang berbeda. Ada yang kalian nanti dengar deh ya. Jadi jangan di skip, kalian harus tetap dengar ini sampai habis, karena ini tuh bisa jadi pelajaran yang luar biasa banget buat kalian, sehingga kalian bisa tahu gitu ketika kalian mungkin nanti someday ya, karena kan nggak akan menutup kemungkinan juga kalau misalnya kalian nanti bisa menjalankan FWB dan bisa tahu gimana sih trik-triknya kalau misalnya FWB itu nanti nggak usah terlalu baper atau nggak usah terlalu kebawa perasaan yang kayak gimana gitu. Jadi aku minta jangan di skip, jadi didengerin dulu. Baiklah, di sini aku udah dapat satu cerita. Cerita yang pertama ya, yaitu adalah
dari sahabat aku. Ya karena orang yang udah ngirim cerita itu aku anggap sebagai sahabat ya, sahabat aku. Dan aku nggak mau nyebutin siapa namanya karena ini rahasia begitu. Karena aku menjaga kayak privasi dia juga gitu. Jadi ceritanya kayak gini. Singkat cerita aja ya, kenal udah 4 tahun gara-gara sekampus. Cuman FWB udah setahunan ada kali, tapi nggak instan. Tiap hari kabar-kabaran kayak orang pacaran sih. FWB-an juga posisi aku ada doi. Posisi dia mah ya gitulah, biasa cowok kadang ada doi, kadang enggak dianya. Cuman FWB-nya tuh lebih ke saling bantu skripsi atau tugas aja sih. Tapi pas aku skripsian, dia bantu dikit-dikit lah. Nah, sekarang dia skripsian, ya aku juga bantu dia gitu, Kak. Kalau dibilang ada rasa mah, sempat ada rasa sih dulu banget pas zaman kuliah. Cuman nggak tahu kenapa sekarang jadi kayak biasa aja. Tapi kalau dibilang nyaman mah, jujur aja nyaman karena beda banget sama pacaran. Karena pacaran tuh kan harus kabar-kabaran terus lah, posesif ini itulah. Jadi ngerasa diri aku tuh nggak dikekang gitu kalau sama FWB-an mah. Terus di sisi lain juga jujur aja, aku lagi jenuh-jenuhnya karena pacaran udah 6 tahun, Kak. Sempet saling ungkapin juga, tapi dianya juga tahu diri, katanya ya kali mau ngerebut aku dari pacar aku, katanya kayak gitu. Lebih nyaman temenan aja, ya sudahlah. Dan aku masih penasaran sampai sekarang, apakah dia ada rasa juga atau enggak. Aku juga nggak terlalu berharap dia ada rasa ke aku sih, cuman penasaran aja. Karena pas saling ungkapin tuh ya dia cuman bilang lebih nyaman temenan aja gitu. Bagaimana Kak kalau misalnya menurut Kakak? Huh. Kenal udah 4 tahun gara-gara sekampus. FWB-nya udah setahun. Tapi kok kamu udah bisa langsung bilang FWB ya? FWB tuh harus ada kesepakatan dulu loh. Kayak kesepakatan kayak relation ya. Aku udah pernah bilang bahwa FWB itu kayak relationship juga gitu loh. Karena ada konteks antara satu dan satu orang lainnya gitu. Tapi di sini dia juga udah bilang ya kalau misalnya kayak udah saling ngungkapin perasaan. Terus kamu penasarannya kenapa? Perasaannya kayak gimana? Apakah dia ada rasa ke kamu atau enggak gitu? Kalau bagi aku sih kalau misalnya udah kayak saling ngungkapin perasaan, kayaknya peres deh kalau misalnya dia cuman bilang lebih nyaman temenan aja, itu kayaknya cuman bualan-bualan seorang lelaki aja. Bualan seorang lelaki. Tapi ya gimana ya? Kalau misalnya menurut aku tuh dia tuh lebih menghargai sih. Ini termasuk FWB yang baik ya karena hubungannya itu kayak saling bantu skripsi, tugas kayak gitu. Jadi kayak lebih ke sahabat sih sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya. Nggak tahu ya kalau dari sudut pandang kalian. Kalau dari sudut pandang aku sih ini tuh kayak sahabatan gitu, tapi sahabatannya pakai melibatkan perasaan gitu. Kalau misalnya kamu nanya pendapat aku kayak gimana, ya jalanin aja. Ya udah, slow aja, jalanin aja selagi masih tidak melakukan apa-apa yang aneh-aneh, lalu juga tidak kayak hal-hal negatif tuh nggak kalian lakukan ya. Kalau misalnya masih saling support tentang skripsi dan lain-lain, itu kan justru saling membantu ya. Kalau misalnya saling membantu kan kamu juga dapat pahala yang pertama. Habis itu yang kedua kamu juga dapat pengalaman lah ya ibaratnya, dan nama kamu juga pasti bakalan baik karena orang tuh kalau misalnya kayak kita udah ngebantu seseorang gitu ya, pasti orang tuh cerita gitu loh, seenggaknya pasti ada aja yang dia ceritain baik ke siapapun, kayak tahu nggak sih dia tuh ngebantuin aku kemarin, aduh ya ampun itu cewek baik banget. Nah pasti pasti dia tuh kayak gitu karena si orang itu tuh pasti punya sahabat gitu loh, dan dia kalau misalnya kayak ada sesuatu tuh pasti nggak akan mungkin kalau misalnya dia pendam sendiri, pasti dia bakalan cerita ke sahabatnya atau siapanya gitu loh. Tapi kamu juga harus hati-hati, jangan sampai kamu terlalu terbawa perasaan gitu, karena kamu kan udah pacaran nih 6 tahun gitu loh. 6 tahun pacaran itu bukan waktu yang singkat coy, itu tuh waktu yang kayak udah lama banget. Dan udah banyak banget kenangan-kenangan, ibaratnya waktu yang habis secara bersama. Dan itu tuh ibaratnya sayang lah momen kayak gitu. Tapi tergantung di kamunya lagi. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa dia yang lebih baik daripada pacar kamu, ya aku sih nggak akan bisa ngelarang kamu ya. Tapi kalau bagi aku sih kalau misalnya kayak hubungan resmi kamu yang pacaran itu masih bisa dihandle, ya lebih baik kamu lebih mementingkan itu aja daripada pasangan FWB kamu. Karena kalau misalnya FWB tuh cuma sesaat. FWB tuh kalau misalnya nanti dia udah ketemu partner FWB yang lain, nanti dia tuh bakalan
Ya gitu, bakalan ada kayak ibaratnya teman-teman FWB ini dia yang lain juga gitu loh. Jadi hati-hati aja gitu. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang FWB ya, friend with benefit, itu bagi beberapa orang mungkin FWB itu kayak menguntungkan gitu ya. Tapi bagi aku FWB itu ada juga sisi yang merugikan karena kembali kepada diri masing-masing ya, melihat dari sudut pandang mana dalam FWB ini. Kalau aku sih ngasihnya sekarang bakalan ngasih kayak dua sudut pandang gitu loh. FWB yang menguntungkan dan FWB yang merugikan. Jadi kalian tinggal bisa memilih gitu. Aku bukannya artinya kayak bikin kalian bingung, enggak. Cuman aku di sini hanya ingin bersikap netral aja gitu. Kalau FWB itu nggak selamanya buruk dan nggak selamanya juga bagus gitu loh. Dan FWB yang merugikan bagi aku itu adalah karena FWB itu nggak ada kejelasan dalam status hubungan gitu loh. Sangat jelas karena sepasang FWB ibaratnya satu partner FWB ya, aku ralat bukan sepasang, sepakat gitu loh kayak menjalani hubungan tanpa status, saling memberi tanpa menyayangi dengan hati. Bayangin. Jadi kalau misalnya kayak udah menyangkut hati itu aku ngomong ya kalau hati itu sakral loh. Hati itu tuh nggak bisa kayak kita obral bebas, bisa kita kasih kemana-mana gitu. Karena hati tuh sifatnya ya bagi aku sifat hati tuh kayak kalau misalnya kamu ngasih satu hati kok satu orang ya udah gitu loh orang itu aja karena hati tuh nggak bisa kalian kasih ke sana nggak bisa kalian kasih ke situ gitu loh dan juga kalian tuh banyak kerugiannya ya dari rugi waktu jelas kita rugi ya udah telah membuang-buang kayak waktu kita hasilnya dari selama ini ternyata nihil gitu karena kayak nggak ada kepastian ya kan dari awal juga kayak cuman sepakat gitu kayak menjalin hubungan tanpa status atau HTS terus kalian juga pasti rugi materi dong karena FWB pasti bakalan ada yang nanti tuh kayak toxic lah salah satu di antara partner FWB akan saling mengandalkan materi salah satunya lah mungkin kayak oh iya gue pingin deh FWB sama dia gara-gara dia tuh anaknya orang kaya pasti banyak duit kan pasti ada aja orang yang kayak sifat jelek kayak gitu terus kalian juga bakalan ngerasain kayak rugi batin gitu loh tau gak sih rugi batin tuh yang kayak kita tuh nggak pernah tahu isi hati setiap orang ya salah satunya kayak partner FWB kita jadi pasti aja gitu kita tuh ada kayak batin kita tuh kayak complicated gitu loh dia tuh kadang baik kadang enggak kan kayak gitu kan juga buat stres gitu kan dan kalau misalnya udah stres kan pasti kita ada yang namanya rugi mental nah rugi mental ini kerugian terbesar sih bagi aku karena FWB bisa mengakibatkan trauma bagi korbannya hal-hal yang sebelumnya nggak pernah ia alami bisa merusak kayak psikologisnya seseorang yang sedang menjalankan FWB itu tapi terlepas dari FWB itu kayak FWB itu ya bagi aku tuh bisa membawa sebuah trauma dalam diri seseorang. Karena seseorang itu akan mudah menilai seseorang yang berusaha mendekatinya itu secara baik ya awalnya bisa menjadi memiliki pikiran tidak baik karena apa yang telah ia alami sebelumnya gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh bisa kayak open-open aja buat semua orang. Tapi lama-kelamaan nanti tuh kayak aduh gak mau deh deket sama orang justru kan kalau misalnya kayak gitu kan agak horor ya jadi kayak gak mau berteman sama orang menutup uh, kehidupan sosial itu kan sangat disayangkan jadi itu beberapa like kerugian-kerugian yang menurut aku dari sisi negatifnya FWB ya. Oke baiklah dan ini kita bakal ngedengerin ya kalian bakal ngedengerin cerita yang kedua dan semoga kalian juga bisa ngambil sisi positifnya dari cerita kedua ini sehingga bermanfaat buat kalian ya. Aku kenal sama partner FWB aku baru-baru ini mungkin dari akhir bulan Mei kemarin kita kenal gara-gara kita sama-sama follow satu account Instagram tentang sex education. Dia bukan orang Indonesia. Jadi aku waktu itu kasih komentar di salah satu postingan si pemberi materi tentang sex education ini. Terus tiba-tiba dia chat aku kayak nanyain preferensi aku di seksual kayak gitu secara terbuka. Aku sih karena orangnya open apalagi sama hal-hal tentang sexuality atau apapun itu jadi nyantai aja ketika ada orang lain yang tanya preferensi aku di seksual atau fantasi aku gitu. Ternyata dia punya preferensi seksual di hal yang sama yang aku sukain atau fantasi seksual yang sama gitu. Terus dia nanya, apakah aku udah punya partner apa belum gitu. Ya orang-orang biasanya nanyain kamu punya pacar atau enggak gitu. Tapi lebih ke apa kamu punya pacar atau enggak. Terus aku jawab, aku nggak punya partner, I'm free.
Dari pertanyaan dia sebelumnya, aku jawab kalau misalnya aku mengiyakan buat jadi partner kamu, apa yang akan kita lakukan dan akan kayak gimana kita nanti. Lalu dia ngejelasin sejenis komitmennya akan kayak gimana biasanya kan sexting atau video call seks gitu like VCS. Terus akan tetap berteman hangat kata dia gitu. Jadi nggak semata-mata akan dihubungi kalau misalnya benar-benar aku atau dia horny doang. Wow. Terus dia tanya preferensi aku sukanya diperlakukan seperti apa. Dia tanya juga kayak gitu, jadi sama-sama enak gitu buat aku sama dianya. Setelah itu aku mengiyakan. Yang bikin aku nggak mikir panjang ketika dia ngajak aku jadi partnernya, bukan karena sekedar aji mumpung karena dia bukan orang Indonesia. Tapi karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dan harus kita lakukan. Dia juga tahu batasan apa aja antara kita. Dan aku rasa obrolan itu cukup bikin aku merasa yakin kalau dia akan menghormati aku sebagai partnernya. Karena aku hampir memasuki setengah tahun setelah aku putus, yang di hubungan itu benar-benar toxic relationship. Aku kena verbal abuse, mental abuse, dan hampir kena physical abuse, juga sexual abuse. Yang bikin aku lumayan trauma untuk menjalani hubungan pacaran. Soalnya aku sampai harus ke psikiater dan dokter spesialis untuk obatin penyakit-penyakit aku setelah pacaran sama yang terakhir. Sedangkan kita semua tahu, buat yang udah dewasa, seks itu adalah kebutuhan. Sama seperti halnya kalau kita haus harus minum, kita ngantuk harus tidur, dan kita lapar harus makan. Dan dengan obrolan sebelum memulai FWB dengan partner aku merasa partner aku menghargai batasan yang sudah aku tetapkan untuk diriku sendiri. Keseharian kita ya kayak FWB aja sih. Kan nggak ada FWB yang setiap hari ngabarin, karena kan kita sama-sama punya kesibukan yang berbeda, terus kita beda negara juga, beda zona waktu, jadi aku enjoy, dia juga enjoy, sama-sama nggak ngerasa keganggu satu sama lain. Tapi ya gitu, harus pintar-pintar buat maintain expectation atau atur ekspektasi diri aku sendiri. Ini hitung-hitung aku sambil latihan juga sih, biar nggak gampang baper lagi sama orang setelah aku ngerasa sakit gara-gara percintaan. Kalau dibilang sweet, dia sweet banget sumpah. Namanya juga orang luar negeri, pinter kasih pujian ke kita. Ya siapa sih yang gak senang disesweetin, apalagi disesweetinnya sama orang yang menghargai boundaries kita. Kayak one in a million. Memang kadang suka ingin lihat mukanya dia, ingin dengar suaranya juga. Tapi lalu aku bilang ke diri sendiri kalau aku gak boleh melewati batas yang sudah aku sama dia buat. Jadi ya aman-aman aja dan kebutuhan kita secara seksual tetap terpenuhi meskipun modelnya kayak pasangan yang lagi LDR. Jadi benar-benar buat aku FWB ini memberi sarana untuk aku supaya bisa sembuh dari rasa sakit yang sebelumnya dengan cara aku tidak bergantung pada orang lain atas perasaan yang aku rasakan. Jadi aku harus selalu bertanggung jawab atas perasaan aku sendiri, tidak menuntut orang lain untuk bertanggung jawab. Nilai plusnya lagi, kebutuhan aku secara seksual bisa terpenuhi tanpa adanya tuntutan lebih sebagai pasangan. Karena aku dan dia adalah partner yang berjalan berbarengan dengan tujuan dan kebutuhan yang sama. Wow, jadi gitu ceritanya. Dan ini adalah salah satu jenis FWB yang menurut aku memiliki latar belakang yang kuat ya. Jadi orang tuh kadang kalau misalnya menjalankan FWB harus punya latar belakang juga sih. Itu adalah sebagai prinsip. Jadi kita gak main-main dengan FWB gitu loh. Karena kebanyakan orang yang menjalankan FWB itu ya udah karena sebatas dia pingin punya pasangan tapi gak mau hubungan yang serius. Jadi dia cuma memilih partner aja gitu. Tapi kalau misalnya dari cerita ini, aku sih melihatnya kayak ada reason yang betul-betul serius ya, karena toxic relationship.
yang bagi aku juga nggak bagus juga sih, karena toxic relationship itu sangat-sangat bisa bikin orang tuh jadi kayak aduh jadi sakit banget deh. Dan untuk kalian juga ya, kalau misalnya yang sedang toxic relationship, aku saranin cukup deh, lebih baik kalian akhirin kisah cinta kalian, kisah relationship kalian, dan kalian memulai dengan pasangan yang baru. Walaupun memulai dengan pasangan yang baru itu nggak mudah, tapi seenggaknya kalian nggak akan kesiksa gitu loh. Jangan sampai kalian kayak teman kita ini kena verbal abuse, mental abuse, bahkan dia juga hampir kena physical abuse, juga sexual abuse gitu kan. Itu kan sangat miris ya, apalagi ini itu cewek gitu. Kalau itu kan bisa bikin trauma yang betul-betul kayak bahkan bisa bikin jadi gila, karena teman kita juga kan udah sampai ke psikiater, habis itu sampai ke dokter spesialis yang emang ahli gitu loh dalam about physical gitu. Karena kalau misalnya udah kayak memvonis diri dia itu kena verbal abuse, mental abuse, kan itu nggak bisa sembarangan ya, karena itu kan harus ada orang ahlinya gitu. Jadi kalian juga jangan self-diagnose, karena kebanyakan orang zaman sekarang tuh suka kayak mendiagnosa diri sendiri gitu loh. Iya aku nih udah gila, aku tuh udah kena ini, aku tuh udah kena itu. Nah kan karena orang zaman sekarang tuh kan aku ngelihatnya kebanyakan suka kayak mendiagnosa diri sendiri, dan itu juga nggak bagus. Jadi aku saranin kalian kalau misalnya udah ibaratnya about your mental ya, mental itu udah kalian merasa kayak berbeda dan keganggu, lebih baik kalian ke psikiater atau ke psikolog. Karena ya orang yang ke psikolog atau ke psikiater itu bukan orang gila kok. Tenang aja. Jadi kalian jangan pernah takut dikatain gila karena gara-gara kalian ke psikiater gitu. Karena mindset orang zaman sekarang itu kan udah berbeda ya dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mungkin ibaratnya, oh ya yang ke psikiater itu gila. Enggak, itu nggak gila kok. Jadi kalian jangan pernah merasa sendiri, karena kalian selalu aku dukung. Siapa sih aku? Ya gitu deh, kurang lebihnya malah ngelucu lagi. Tapi dari cerita FWB ini aku merasa bahwa yang dia lakukan sih sudah tepat ya, karena dia udah ngasih batasan-batasan. Nah, kalau misalnya kalian mau menjalankan FWB, kalian tuh harus seperti teman kita yang ini, yang ngasih yang nge-share cerita ini. Karena untuk menjalankan FWB itu kita pertama udah sepakat bahwa tidak akan ada komitmen yang pas dan komitmen yang pasti. Berarti kita juga harus udah tahu konsekuensinya seperti apa. Dan kalian juga berhak loh ya, berhak memberi batasan-batasan kepada partner FWB kalian gitu. Jadi jangan sampai partner FWB kalian itu terlampau berlebihan, bahkan menyamai kayak orang pacaran gitu, karena FWB dan pacaran kan berbeda ya. Jadi kalian juga bakalan kayak ada undang-undangnya gitu loh. Ya kalau bisa buat pasal deh kayak Dilan yang lagi pacaran sama Milea gitu kan. Pasal sini, pasal ini gitu ya. Dan, jadi kalau misalnya FWB tuh kalian tuh juga harus menjaga dan memprotek diri kalian sehingga kalian tidak kenapa-kenapa. Dan bagi aku ini tuh adalah salah satu contoh FWB yang positif. Walaupun konteksnya ini udah kayak konteks terakhir FWB ya yang aku sebutin ini udah menyangkut about sex, tapi itu adalah pilihan. Aku nggak menyalahkan kalau misalnya kalian konteks FWB-nya udah sampai ke konteks yang paling mendasar, yaitu wow yang udah sampai seks, dan itu adalah terserah kalian dan aku tidak pernah menyalahkan kalian, dan aku juga nggak akan ngejelekin kalian karena itu adalah pilihan kalian. Jadi yang pingin aku kasih saran itu adalah ketika kalian sudah sampai ke konteksnya seks, kalian harus ada yang namanya batasan yang tadi aku omongin, undang-undang. Jadi kalian tuh harus memprotek diri kalian sehingga diri kalian juga tidak akan terlalu sakit ketika nanti juga harus betul-betul udah tidak menjalankan FWB dengan partner kalian tersebut. Yakinkan jiwamu ketika ingin melakukan sesuatu.
Mantapkan hatimu ketika kamu ingin melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang kita lakukan bukan hanya sekedar sesuatu, tetapi kamu harus berpikir resiko terhadap sesuatu tersebut. Karena semuanya memiliki resiko dan pertanggungjawaban. Aku Kevin Hardo, sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.